Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai konteks free grammar dan bentuk normal. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abian Ardiatama, yang kedua ada Hanan Nurul Hardiana Zain, yang ketiga ada Nadia Mumtazah, lalu yang keempat ada Danang Wisnu Prayoga, dan yang terakhir ada saya sendiri, Anggira Fakih Muhammad, selaku moderator untuk presentasi kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, yang pertama adalah konteks free language. Konteks free language menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Sebuah language L merupakan konteks free jika dan hanya jika terdapat konteks free grammar G, dengan L sama dengan L dalam kurung G. Selanjutnya adalah konteks free grammar. Konteks free grammar merupakan tata bahasa yang diciptakan secara bebas konteks. Terdapat beberapa hal dalam konteks free grammar. Yang pertama, tipe grammar-nya bertipe 1. Yang kedua, language accept. Apabila sudah terbentuk konteks free grammar, maka dapat dibentuk konteks free language-nya. Yang ketiga, automaton. Implementasi automaton pada mesinnya ini disebut dengan pushdown automata atau disingkat dengan PDA. Selanjutnya yaitu penjelasan bahwa grammars mengekspresikan language. Misalnya, sentence itu terdiri dari noun phrase dan predikat. Kemudian noun phrase ada artikel dan noun, predikat itu bisa dapat berupa verb. Grammars mengekspresikan language melalui production rules. Kita dapat membentuk sebuah language yang baku. Contohnya turunan dari a cat runs itu dapat terbentuk dari noun phrase, predikat, artikel, noun, verb, dan menghasilkan kalimat a cat runs. Selanjutnya ada production rules. Pada contoh sebelumnya, kalimat a cat runs, cat dapat diartikan sebagai terminal dan noun merupakan sebagai variabelnya. Kemudian S besar itu bisa disebut sebagai variabel dan AB disebut sebagai terminal. Sebuah grammar dapat dituliskan dengan VTSP di mana V merupakan himpunan variabel, T merupakan himpunan terminal simbol, S merupakan start variabel, dan P merupakan production rules. Oke, baik. Selanjutnya adalah derivation. Derivation sendiri adalah sebuah cara untuk menurunkan sebuah grammar. Seperti yang dapat dilihat di sini, ada sebuah grammar G dengan sebuah production rules. S menghasilkan A besar B kecil, A besar menghasilkan A kecil, A besar B kecil, dan A besar menghasilkan lambda. Sebuah production rules ini dapat kita turunkan menjadi beberapa language. Di sini kita dapat beberapa diantaranya, yaitu ada A kecil, B kecil, B kecil. Selain itu ada juga B kecil. Lalu dalam menurunkan sebuah grammar terdapat dua cara. Kedua cara tersebut adalah leftmost derivation atau penurunan paling kiri dan rightmost derivation atau penurunan paling kanan. Menggunakan contoh yang sama pada slide sebelumnya, leftmost derivation itu adalah cara penurunan sebuah grammar dengan cara menurunkan variabel yang paling kiri lebih dahulu hingga variabel sebelah kiri habis diturunkan, lalu variabel paling kanan yang akan diturunkan. Sebaliknya pada penurunan paling kanan atau rightmost derivation, yaitu menurunkan lebih dulu pada variabel paling kanan hingga variabel kanan habis, selanjutnya lalu menurunkan pada variabel yang di sebelah kiri. Dapat dilihat di sini hasilnya menunjukkan sama-sama menghasilkan language yang sama. Dalam menurunkan sebuah grammar, terdapat beberapa cara, salah satunya yaitu adalah parse tree. Parse tree sendiri adalah cara menggambarkan penurunan sebuah grammar dengan gambar sebuah akar seperti akar bilangan seperti itu dari hasil penurunan yang sudah kita lakukan. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kita telah berhasil menurunkan menggunakan rightmost derivation pada grammar yang sudah dicontohkan sebelumnya.
Dari proses derivation tersebut, kita dapat menggambarkan proses tersebut dalam sebuah rantai seperti ini. Selanjutnya adalah tentang ambiguity. Ambiguity sendiri adalah sebuah context-free grammar dari language G yang bersifat ambigu jika beberapa string dengan W elemen language dari G ini memiliki 2 atau lebih derivation tree, bisa berupa leftmost tree maupun rightmost tree. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Untuk yang pertama, contoh soalnya dengan E didefinisikan sebagai E plus E, kemudian ada E kali E, ada E sendiri, dan ada A. Kemudian carilah penurunan tree dari A plus A bintang A. Di sini kita menggunakan penurunan kiri yang pertama dengan awalan E, kemudian nanti hasil akhirnya dicari adalah A plus A bintang A. Untuk penyelesaiannya didapatkan E didefinisikan tadi E plus E. Yang pertama didapatkan A plus E. Yang kedua A plus E bintang E. Yang ketiga A plus A bintang E. Kemudian yang keempat adalah hasil yang dicari dari penurunan tree, yaitu A plus A bintang A. Selanjutnya masih dalam contoh soal yang sama dengan derivation tree yang berbeda. Tadi didefinisikan soalnya E didefinisikan E plus E, kemudian E bintang E, dan A. Untuk penurunan kiri yang kedua ini masih mencari nilai penurunan tree dari A plus A bintang A. Didapatkan untuk yang pertama yaitu E plus E bintang E, kemudian A plus E bintang E, yang ketiga adalah A plus A bintang E, dan yang terakhir atau nilai yang dicari yaitu A plus A bintang A. Dari kedua persamaan yang sama tadi, untuk mencari penurunan tree A plus A bintang A itu terdapat 2 derivation tree, sehingga di sini dikatakan bahwa persamaan yang tadi itu adalah bersifat ambigu atau ambiguity. Selanjutnya ada bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form. Untuk pengertian dari bentuk normal Chomsky sendiri adalah sebuah konteks free grammar dengan setiap produksinya berbentuk A besar menghasilkan B besar C besar atau A besar menghasilkan A kecil. Yang dimaksud di sini adalah ruas sebelah kanan atau hasil produksi harus dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk mencapai bentuk normal Chomsky. Yang pertama adalah menghapus semua non-label variabel dan unit production. Yang kedua adalah menambah variabel baru misalnya TA, TB, TC pada semua terminal. Lalu untuk yang terakhir adalah dengan mengganti setiap production dengan new intermediate variable. Berikutnya ada contoh dari grammar yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form dan contoh grammar yang tidak dalam bentuk Chomsky normal form. Untuk yang di sebelah kiri adalah grammar yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form. Bisa dikatakan demikian karena semua yang berada pada ruas kanan sudah memenuhi sesuai kriteria Chomsky normal form yang sudah dijelaskan pada pengertian, yaitu hasil produksinya dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Untuk yang di sebelah kanan masih terdapat grammar yang tidak dalam bentuk Chomsky normal form, yaitu yang diberi tanda kotak. Grammar ini belum dalam Chomsky normal form karena hasil produksinya tidak dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Selanjutnya adalah bentuk normal Greibeck. Bentuk normal Greibeck ini merupakan konteks free grammar yang sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, sudah berada dalam bentuk Chomsky normal form. Yang kedua, tidak memiliki rekursif kiri. Dan yang ketiga, sudah tidak menghasilkan nilai empty. Step. Nah, pada GNF ini atau Greibeck normal form terdapat aturan bahwa produksi ruas kanan ini harus diawali dengan satu buah terminal dan diikuti dengan rangkaian simbol variabel lainnya. Kemudian contoh dari GNF, terdapat 2 contoh dari bentuk GNF. Yang pertama dalam bentuk GNF, yang kedua tidak dalam bentuk GNF. Dalam bentuk GNF, variabel S ini menghasilkan C kecil, variabel A, variabel B. Ini sudah benar karena variabel S posisinya lebih tinggi daripada variabel A sehingga tidak menghasilkan rekursif kiri. Selanjutnya variabel A menghasilkan B kecil, variabel B atau B kecil. Nah, ini juga sudah benar karena
variabel A posisinya lebih tinggi daripada variabel B. Selanjutnya variabel B menghasilkan B kecil. Nah, ini sudah benar sehingga masuk dalam bentuk GNF. Selanjutnya contoh yang kedua, tidak dalam bentuk GNF. Kita bisa lihat variabel S menghasilkan A kecil, B kecil, variabel S, variabel A. Nah, ini bisa dilihat merupakan rekursif kiri sehingga tidak dalam bentuk GNF. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang konteks free grammar dan bentuk normal. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.